Hai, selamat pagi. Temu lagi dengan kami Investa News hari Senin tanggal 5 September 2022. Semoga Anda semua dan saya ada dalam keadaan sehat, tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan. Kami akan sampaikan kembali stock review untuk stock pick trading saham hari ini dengan time frame sesuai dengan trade plan, ya, dibatasi dengan stop loss dan taking profit. Jika harga menembus stop loss, harga stop loss ataupun harga taking profit, maka harus dilihat kembali, direview kembali, ya, potensi atau kemungkinan ke depannya. Namun kami memberlakukan pernyataan disclaimer, ya, atas apa yang kami sampaikan di sini. Jadi kami harapkan dan kami minta Anda juga melakukan riset, do your own research, ya. Demikian pernyataan disclaimer kami. Disclaimer on. Trading saham adalah aktivitas bisnis yang berisiko dan dapat mengakibatkan kerugian finansial. Semua data dan informasi yang ditampilkan di sini bukan merupakan ajakan membeli atau menjual. Segala keuntungan maupun kerugian yang ditimbulkan dari penggunaan data dan informasi di sini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengguna itu sendiri. Ya, demikian disclaimer kami, ya. Dan disclaimer kami, selanjutnya kita masuk ke saham yang akan kita review. Yang pertama kita pilihkan non LQ45, ya. Non LQ45 di sini kami dapatkan PT Metro Data Electronics Tbk dengan kode sahamnya MTDL, ya. Ya, kita lihat dahulu highlight fundamental dari MTDL. Laba operasional meningkat dalam 3 tahun berturut-turut, return on equity di atas 10%, earning per share meningkat dibanding tahun sebelumnya, gross margin, operating margin, dan net profit margin masing-masing di atas rata-rata industrinya, return on equity, return on asset, dan return on investment masing-masing di atas rata-rata industrinya. Pendapatan, laba operasional, dan laba bersih masing-masing meningkat dibanding tahun sebelumnya. Jadi termasuk sehat, ya, secara fundamental. Oke, kita lihat secara teknikalnya. Ya. MPDL ini ditutup di harga Rp680, turun 0,73% dibanding hari sebelumnya, dengan harga tertinggi di Rp690 dan harga terendah ada di Rp680. Kalau kita lihat posisi harga kemarin, ya, masih di atas garis Fibo 38,2% atau Rp670, ya, dengan posisi masih uptrend, ya. Sini area beli yang kami lihat dapat dilakukan di harga Rp655 sampai Rp680, Rp655 sampai Rp680, dengan target harga terdekat atau taking profit terdekat itu bisa dilakukan di harga Rp725, ya. Adapun untuk manajemen risiko, stop loss atau tutup kerugian dapat dilakukan jika harga tembus di bawah Rp655. Dengan pengertian lain, selama harga masih di atas Rp655 dapat dilakukan pembelian atau akumulasi pembelian dengan target harga di Rp725. Oke, itu untuk MTDL. Kemudian kita masuk ke saham yang merupakan LQ45. Salah satu dari LQ45 yang kami dapatkan di sini adalah PT Timah Tbk. Kode sahamnya TINS atau kita baca TINS, ya. Kita lihat dulu highlight fundamental dari TINS.
Laba operasional meningkat dalam 3 tahun berturut-turut. Price earning ratio di bawah 10, return on equity di atas 10%, earning per share meningkat dibanding tahun sebelumnya, gross margin, operating margin, dan net profit margin masing-masing di atas rata-rata industrinya. Return on equity, return on asset, return on investment masing-masing di atas rata-rata industrinya. Pendapatan, laba operasional, laba bersih masing-masing meningkat dibanding tahun sebelumnya. Jadi secara fundamental termasuk sehat ya kalau kami lihat. Oke, sekarang kita lihat dulu teknikalnya. Tins kemarin ditutup di harga Rp1.500, turun 0,67% dibanding hari sebelumnya. Dengan harga tertinggi ada di Rp1.535 dan harga terendah ada di Rp1.500 ya. Kalau kita lihat TINS ini juga dalam posisi uptrend untuk jangka pendeknya ya. Dan harga kemarin itu masih di atas garis 1023,6% atau 1450 ya. Di sini area beli yang dapat dilakukan di harga 1440 sampai 1510. 1440 sampai 1510 dengan target taking profit terdekat di Rp1.580. Adapun untuk manajemen risiko, stop loss atau tutup kerugian dapat dilakukan jika harga tembus di bawah Rp1.440. Dengan pengertian lain, jika harga TINS ini masih di atas Rp1.440, dapat dilakukan pembelian atau akumulasi pembelian dengan target taking profit terdekat ada di Rp1.580. Demikian untuk TINS. Selanjutnya kita masuk kembali ke saham yang bukan termasuk LQ45 ya. Di sini kami dapatkan PT Delta Dunia Makmur Tbk dengan kode sahamnya DOID atau kita baca saja DOID. Sekarang kita lihat highlight fundamental dari DOID. Laba operasional meningkat dalam 3 tahun berturut-turut, price earning ratio di bawah 10, return on equity di atas 10%. Maaf. Earning per share meningkat dibanding tahun sebelumnya, gross margin, operating margin, dan net profit margin masing-masing di atas rata-rata industrinya. Return on equity, return on asset, return on investment masing-masing di atas rata-rata industrinya. Pendapatan, laba operasional, dan laba bersih masing-masing meningkat dibanding tahun sebelumnya. Selanjutnya kita lihat secara teknikalnya ya. Oke. DOID ini kemarin tutup di harga Rp418. Rp418 naik 9,42% ya dibanding hari sebelumnya. Ya, dengan volume juga yang meningkat cukup signifikan ya. Dengan harga tertinggi ada di Rp422 dan harga terendah ada di Rp384. Ya. Kalau kita lihat ya, DOID ini juga masih dalam posisi uptrend ya secara jangka pendeknya ya. Oke. Di sini kita lihat bahwa harga kemarin itu masih di atas garis Fibo 61,8% atau Rp390 dan mencoba menuju ke garis Fibo 50% atau Rp438 ya. Area beli yang dapat dilakukan menurut kami adalah di harga 386 sampai 396. 386 sampai 396 rupiah ya, dengan target harga terdekat untuk taking profit adalah di Rp430 ya, di Rp430. Untuk manajemen risiko ya, stop loss atau tutup kerugian dapat dilakukan jika harga tembus di bawah Rp386.
Dengan pengertian lain, selama harga doit ini masih di atas Rp386, dapat dilakukan pembelian atau akumulasi pembelian dengan target taking profit di Rp430. Oke, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas kesalahan, kekurangan, atau hal-hal lainnya yang kurang berkenan dalam penyampaian kami. Mohon dimaafkan. Terima kasih yang sudah menonton, sudah memberikan like, sudah subscribe, mungkin juga berbagi kepada yang lain, ya. Tolong tetap dukung kami dengan tetap menonton, memberikan like, sudah subscribe, ya. Bahkan juga boleh berbagi kepada yang lain. Makasih banyak, juga termasuk saran dan komentar atau apa saja yang Anda ingin sampaikan menurut Anda dalam materi ini, boleh disampaikan di kolom komentar, dan semuanya itu dapat dilakukan secara gratis, ya. Dan kami sangat termotivasi untuk apa ya yang Anda lakukan dalam mendukung kami. Akhirnya kami ucapkan terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan. Sampai jumpa.